Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Hari Ibu. ini, apa kabar apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Baik, Alhamdulillah. Walaupun pertemuan kita hari ini tidak face to face atau kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita bertemu melalui Zoom ini. Ibu doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, di sini langsung saja absensi. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Baik, hadir semua ya. Langsung saja materi pada hari ini Ibu akan memulai. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat tidak dengan materi pembelajaran kita yang sebelumnya? Masih, Ibu. Ya, apa itu Elma? Keberagaman Indonesia, Ibu. Baik, keberagaman Indonesia. Ada yang bisa memberikan contoh apa Saya, saja Ibu. keberagaman dari Indonesia? Ya, Riris silahkan. Keberagaman yang ada di Indonesia itu ada agama, ras, suku, dan budaya, Ibu. Iya, betul sekali. Keberagaman di Indonesia itu ada lumayan banyak ya. Contohnya, Ibu kasih contoh satu keberagaman agama. Nah, agama di Indonesia itu tidak hanya satu, tetapi ada 6 agama. Di situ ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Baik, berarti masih pada ingat semua dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang baru, subtema 3, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Ada yang tahu gambar-gambar dari yang sudah ada di layar ini? Gambar pertama, ada yang tahu gambar apa itu? Kelas, Ibu. Iya, belajar di kelas. Nah, gambar-gambar di atas ini merupakan peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Contohnya gambar yang pertama, itu ada seorang guru dan juga siswa yang sedang melakukan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, di sini ada proses pembangunan di suatu daerah menjadi suatu pembangunan yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, di sini ada gambar seorang atlet yang memenangkan suatu perlombaan. Nah, perlombaan ini biasanya bertujuan untuk mengharumkan nama baik suatu negara. Kemudian di sini yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini ada seorang anak yang sedang belajar tentang kesenian dari Indonesia. Nah, di sini juga kegiatan dari melestarikan ini itu sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anak ini adalah kegiatan untuk melestarikan budaya Indonesia. Kemudian selanjutnya, ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut untuk dirayakan bersama orang lain. Untuk itu diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama yang lain. Nah, di sini ada contoh cerita. Ada yang mau membacakan? Saya, Ibu. Ya, silahkan Caca. Hari menjelang sore. Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun-kebun cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Ayah, Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Beni, kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah, ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Beni, baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Udah ibu. Baik, terima kasih Caca. Nah, di sini cerita tersebut itu menceritakan tentang Beni dan ayahnya. Ayah Beni diundang untuk ke pertemuan warga. Nah, ini adalah contoh dari surat ayah Beni ya.
Di sini ada pengirimnya, ada pendahuluannya, kemudian ada hari, tanggal, tempat, waktu, dan lain-lain. Ada juga keperluannya. Nah, di sini ada pengertian dari surat undangan. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, singkat, padat, dan juga jelas. Tujuan agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, surat undangan ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada undangan resmi. Undangan resmi ini biasanya mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian yang kedua itu ada undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kalian sudah membaca tentang surat dari Ayah Beni. Menurut kalian, surat Ayah Beni itu yang mana? Masuk ke dalam kategori undangan yang mana nih? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu, Ya, Naila. Menurut kamu, undangan masuk tidak dalam mana? resmi. Yang mana? Undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ya, tapi jawabannya kurang tepat ya, Naila. Ya Ibu. Undangan dari Ayah Beni ini masuk ke dalam undangan setengah resmi karena undangannya itu kan ditujukan untuk Ayah Beni, tetapi acaranya itu adalah acara untuk dusun atau mengatasnamakan instansi ataupun organisasi. Ini mengatasnamakan instansi ya, Balai Balai Dusun Mentari. Nah, di sini juga ada susunan suratnya. Ini sebagai contoh tadi susunan surat dari Ayah Beni ya. Susunan suratnya yang pertama ada kepala surat. Kepala surat ini mencangkup sebagai contoh dari surat Ayah Beni itu ada pemerintahan daerah, Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Kemudian dicantumkan juga Jalan Merdeka nomor 17. Kemudian selanjutnya itu ada nama dan alamat tujuan. Nah, di dalam surat ini juga tercantum nama dan juga alamat tujuan. Di sini ada kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Mentari, RT 02, RW 10. Kemudian ada pembuka surat. Nah, pembuka surat ini bisa berisi dengan hormat, yang saya hormati, dan lain-lain. Kemudian ada isi surat. Nah, isi surat ini mencangkup hari atau tanggal acara tersebut, waktu, tempat, dan juga keperluan dari surat tersebut dibuat. Kemudian ada penutup surat. Penutup surat ini berisikan kata-kata yang memang diperuntukkan untuk menutup suatu surat. Seperti contohnya, demikian ini undangan kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada tempat dan tanggal surat. Nah, di sini dicantumkan ya, tempat dan tanggal suratnya ada Lembayung 25 Oktober 2016. Kemudian di sini ada pembuat surat. Nah, pembuat surat ini adalah Bapak Hendra Sanubaya. Nah, di sini ada tiga contoh surat, ya, ada tiga contoh surat. Menurut kalian, mana surat yang tidak resmi? Yang paling bawah Undangan ulang tahun Ibu. Nah, betul. Kemudian surat yang resmi, yang kiri kanan nih, Bu. yang pertama ya. Iya Ibu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah surat, contoh surat yang tidak resmi. Berarti sudah paham ya contoh-contoh apa pengertian dan juga contoh-contoh surat-surat. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah Ibu.
Baik, di sini kalau sudah paham dengan pengertian dan juga jenis-jenis surat, Ibu punya tugas ini. Tapi sebelum itu tugasnya ini adalah berdiskusi. Jadi Ibu akan menentukan kelompok, kemudian nanti kalian akan berdiskusi melalui kelompok. Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi. Kelompok pertama itu ada Caca dan Elma, dan kelompok dua itu Riris dan Naila. Baik, Ibu. Bisa Oke, Ibu. diperhatikan, di sini ada tabel. Tabel ini ada jenis undangan, persamaan, dan perbedaan. Ini tugasnya kalian kerjakan per kelompok nanti ya. Ini menurut apa namanya, tabel ini menurut dari contoh surat yang awal tadi ya. Nah, jadi kalian akan menulis ini jenis undangannya sebagai contoh undangan resmi. Nah, jadi dari ketiga ini kalian tulis persamaannya. Persamaannya apa dari ketiga jenis surat ini. Kemudian kalian juga tuliskan perbedaannya. Masing-masing kelompok kalian mengerjakan, kemudian nanti ada satu kelompok yang mungkin boleh menampilkan hasil diskusinya. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik. Silahkan berdiskusi di kelompok masing-masing. Ya, satu jurnal aja sebenarnya. Nói chê, cho thật gì tôi nhớ rồi. Đi cương trăng sembilan sebelas, di dalam siapa tuh? Baik, sudah siap anak-anak? Sudah, Ibu. Halo, sudah siap? Sudah, Ibu. Baik. Kelompok siapa ini yang mau membacakan hasil diskusinya? Ya? Kelompok saya, Ibu. Oh iya, boleh. Silahkan Riris dibacakan hasil diskusinya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, persamaannya adalah untuk mengundang seseorang hadir dalam suatu acara. Sedangkan perbedaan yang undangan resmi itu biasanya mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Lalu yang undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi.
Sedangkan yang undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan lain-lainnya, Ibu. Baik, betul sekali jawaban dari kelompok Riris. Boleh kita beri aplaus dulu untuk kelompok Riris? Baik, di sini berarti sudah paham ya perbedaan dan juga persamaan dari undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Kalau sudah paham, di sini berhubung jam kita sudah akan habis sebentar lagi, Ibu punya tugas, tapi di sini tugas kalian per individu, kalian kerjakan di rumah. Kalian boleh videokan hasil kerja kalian, kemudian dikumpulkan di link drive yang nanti Ibu berikan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tugas yang akan kalian buat. Nah, di sini undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Nah, tahukah kalian bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau dalam suhu panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan benda ini terjadi di sekitar kita. Salah satunya perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Nah, pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Nah, jadi pernah ya kayaknya Pernah? di lemari kalian itu diletakkan kapur barus? Ya. Pernah ya Tahu Ibu, tidak? yang warna-warni itu. Apakah kapur barus itu kalau kita letakkan lama-lama akan mengecil? Iya Ibu. Lam- Bahkan akan seperti menghilang. Nah, kapur barus ini merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus ini mengalami penyubliman. Nah, menyublim adalah proses berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, daripada itu, ibu punya tugas. Nah, di sini tugasnya percobaan mengamati perubahan wujud benda. Nah, di sini ada alat dan bahannya, bisa kalian perhatikan. Kemudian ada cara kerja dan juga pengamatan. Nah, perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat, misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan. Nah, seperti contoh dari perubahan peristiwa tadi di gambar yang pertama Ibu sudah menunjukkan proses pembangunan dari suatu gedung. Nah, usaha dan juga kegiatan pembangunan di negara kita ini sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang artinya pembangunan semua aspek dan juga bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu sedikit pemaparan dari kegiatan dan juga kegiatan dari materi kita hari ini. Jadi tugasnya sudah jelas ya. Kalian melakukan mengamati perubahan wujud benda, alat dan bahannya bisa kalian baca, cara kerjanya, dan juga pengamatannya. Kalian videokan cara kerja kalian, kemudian nanti dikirim lewat link drive yang Ibu berikan. Nah, karena kegiatan ini Ibu tidak bisa mendampingi, kalian boleh minta tolong kepada orang dewasa yang berada di sekitar kalian untuk melakukan percobaan yang tugas percobaan yang Ibu berikan.
Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Nah, Ibu. Ibu. Iya, Ibu. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ah, apaan ini?